Acaranya terkait tentang motivasi kita selama selama menjalani studi di Prodi KP ini. Ini teman-teman apakah masih semangat atau sudah loyo atau masih ngantuk? Lemes, belum disemangatin Ayang. Waduh, kalau itu saya nggak ada urusan ya. Soalnya saya nggak punya Ayang. Iya, benar. Ya. Ya proses ya. Tanpa berlama-lama karena waktu sudah mulai siang dan dan kondisi alam pun sudah mulai memanggil, sudah mulai mendung. Untuk acara selanjutnya yaitu acara motivasi yang akan dibawakan oleh Bapak Fikri Ainun. Untuk waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Yang saya hormati kepada Bapak Hariri selaku Kaprodi jurusan KPI ya, KPI Unub Blitar, dan teman-teman dosen atau Bapak Ibu dosen serta teman-teman mahasiswa-mahasiswi yang insyaallah selalu diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada pagi hari ini, pagi ya? Ya karena saya semangat pagi terus ya. Luar biasa. Ya, sebelumnya teman-teman bisa agak maju, bisa baris yang rapi gitu ya biar kelihatan semangatnya. Oke. Ya, terima kasih Mas Ferry yang telah mempersilahkan saya untuk untuk sharing terkait motivasi di Prodi KPI ini. Alhamdulillah. Perkenalan dulu kali ya? Ya. Ya, perkenalan dulu, saya yang namanya Muhammad Fikri Ainun Najib dari Tulung Agung. Ya, dari Tulung Agung di seberang kota Blitar. Jauh ya kan? Di luar kota, saya luar kota. Iya, nanti diceritain ya. Saya asli Tulung Agung, asli banget produk Tulung Agung. Oke. Asli produk Tulung Agung, lahir di Tulung Agung, lama di luar kota. Kalau di Blitar kan kota ya kan, kalau di luar kotanya Tulung Agung, Trenggalek, Kediri dan lain sebagainya. Oke. Saya lulusan S1 dan S2 di UIN Ciputat, Jakarta. Oke. Sama aja, UNU juga keren. Ya kan? UNU juga keren. Gak ada yang gak keren. Ya. Saya lulusan UIN Ciputat, baru S2 lulus tahun 2021 kemarin. Dan tahun ini insya Allah di 3 tahun ke depan semoga bisa menjadi dokter seperti calon dokter Turki Pak Fikri ya kan. Bismillah, mohon doanya teman-teman karena ini juga perjuangan ya. Perjuangan. Ya dari awal kita lahir kan kita memang diperuntukkan sebagai pemenang. Betul nggak? Ya kan? Ya. Karena di dalam agama bahwasanya kita di muka bumi ini kita itu sebagai khalifah. Khalifah itu apa? Pemimpin. Kenapa kok semua orang jadi pemimpin dong berarti? Nah, salah satunya seperti itu. Karena apa kita pemimpin? Pertama, kita sebelum lahir ketika pernah belajar biologi ya, ini secara biologi, ini nggak rusuh. Cara biologi bahwasanya sperma yang jadi itu kan cuma 1 atau 2. Paling kembar paling banyak berapa? 9. Ya enggak? Ada yang 9. Pernah tahu kan? Sekali lahir ada 9. Ah, itu semua juga pemenang. Karena pemenang dari beribu-ribu sel sperma yang ditaruh, ya kan? Katakan ditaruh di rahim seorang ibu. Betul kan? Karena Mas saudara berapa? Umurnya saya 18.
14 Mas Ferry. Saudaranya ada berapa? 2. Nggak kembar kan? Enggak. Kakak adik kan? Beda 10 tahun. Nah, berarti kan sebagai pemenang. Ya. Sudah sebagai pemenang. Nah, salah satunya itu sebagai pemenang. Nah, makanya kita harus memimpin diri kita. Yang kemudian kalau sudah sukses memimpin diri kita, baru kita bisa memimpin diri orang lain. Lah gimana kalau kita memimpin orang lain kalau diri kita belum sukses? Gitu kan. Arti sukses itu bukan kita punya mobil, kita rumahnya 3, terus motornya 15, ya kan? Bukan. Sukses itu adalah capaian-capaian atau tujuan-tujuan yang mau kita tuju atau kita capai. Itu katakan sukses. Dan sukses itu tidak hanya di situ. Karena apa? Di muka bumi ini ada hukum start dan finish. Ya enggak? Ketika kita udah mulai start menuju ke finish. Contohnya, apakah teman-teman ketika selesai kuliah dari semester 1 sampai semester 7 kan itu finish, start ke semester dari semester 1 terus finish ke semester 7 atau 8. Nah, dari situ teman-teman udah sampai situ aja kira-kira? Tidak. Ya kan? Kemudian itulah menjadi start lagi teman-teman. Kalau katakanlah teman-teman mau jenjang lanjut S2, berarti teman-teman mulai start di S2 dan kemudian diselesaikan di dalam ujian tesis, finish lagi. Apakah itu selesai lagi? Tidak. Nah, selesai ketika kita sudah meninggal dan dimakamkan di bumi Allah Subhanahu wa taala. Nah, gitu kan? Jadi apa maknanya? Kita sebagai mahasiswa komunikasi harus sangat komunikatif ketika hidup. Ya enggak? Komunikatif ketika hidup dimanapun dan kapanpun kita berada. Kan gitu kan? Kalau kita nggak komunikatif ketika hidup, sekarang gini aja, kalau saya ketemu Mas Ferry, kita nggak komunikatif, sebenarnya kita nggak kenal, terus kita duduk gini aja. Kalau kita nggak ngobrol, saya tahu nggak namanya Mas Ferry, saya tahu nggak di mana rumahnya, di mana kuliahnya, apa latar belakangnya dan sebagainya. Bakal tahu nggak? Nggak tahu, karena kita nggak komunikatif. Gitu. Nah, salah satunya itu. Jadi kita harus komunikatif. Nah, salah satu ciri orang komunikasi, ketika dimanapun dan kapanpun kita berada, kita selalu senyum. Kalau mahasiswa komunikasi ada yang pagah cemberut, bibirnya monyong 2 cm ke depan, nah, jangan dikatakan mahasiswa komunikasi. Wajahnya saja tidak mencerminkan orang komunikasi gitu loh. Saya ingin nih teman-teman lihat orang cemberut, kira-kira sebel nggak? Sebel nggak? Iki wong manyu nih, raine bahasa kasarnya kan. Kalau nggak beli di warung, Bu mau beli bakso, ya berapa mangkok? 2 Bu, ya tunggu situ. Nah, kira-kira pegel nggak? Pegel nggak? Ya. Beda, Bu mau beli bakso, ya berapa Mas? 2 mangkok. Pedes apa enggak? Pedes Bu, ya silakan ditunggu Mas. Enak kan? Ya. Nah, salah satu ciri komunikasi. Enak gitu loh. Itu salah satu simpel banget. Kita senyum aja itu mencerminkan orang yang ramah gitu kan, orang yang gimana ya, enak lah diajak ngobrol dan lain sebagainya. Nah, itulah contohnya mahasiswa komunikasi. Tapi kalau teman-teman cemberut aja, lah ini mahasiswa apaan ini? Jangan samakan dengan mahasiswa yang lain. Gitu loh, jangan samakan. Kita harus lebih komunikatif. Apalagi nanti kita kan baru pertama kita osjur. Ada Pak Tono selaku mahasiswa pertama di KPI. Luar biasa kan? Tangan dulu. Meskipun cuma 3 orang, tapi semangatnya luar biasa. Di angkatannya Pak Nono ini. Teman-teman yang semester 1 udah berapa? 12. Harus lebih semangat lagi. Dan semoga di tahun depan kita lebih banyak lagi dan kita juga bisa lebih meriah lagi di dalam melakukan kegiatan-kegiatan di prodi KPI ini. Gitu.
Nah, simple seperti itu. Terkait tadi juga dibahas sama Mas Fikri bahwasanya kita tuh juga harus apa tadi bahasanya ya, solid di dalam komunikasi antar agama, antar bahasa, antar apapun lah. Karena kalau di dalam komunikasi ada miskomunikasi, kita nggak solid dengan lawan bicara kita, jangan lawan lah. Lawan tuh terlalu ini ya, teman bicara ya Mas ya, teman bicara kita atau teman-teman partner kita gitu. Kalau tidak sejalan atau searah tujuan pembicaraan kita, tidak bakal nyambung. Dan ini contohkan ketika ada orang Sunda dengan orang saya ada cerita ya, orang Sunda dengan orang Betawi. Nah, ketika ada orang Sunda, maaf ya, ketika ada orang Sunda itu nyemplung sumur, ya kan, nyemplung sumur. Orang Sunda nyemplung sumur, kemudian dia teriak-teriak, taraje. Taraje itu tangga, bahasanya Sunda tangga. Ada orang Betawi lewat mau nolongin, katanya ntar aja. Oh, ntar berarti ntar aja. Itu udah sama, kan miskomunikasi. Dia mau dekat, orang Sunda teriak ntar aja. Oh, ntar aja katanya, ntar aja nolonginnya gitu loh. Padahal dia butuh teriak-teriak ntar aja itu apa, tangga. Tapi pemahamannya orang Betawi ntar aja kan gitu kan. Nah, makanya itu salah satu dari miskomunikasi. Makanya kalau kita semua itu nggak bakal jalan di muka bumi ini, nggak bakal jalan. Makanya kita juga saya juga ada materi terkait belajar dari diri sendiri untuk bisa dipahami oleh banyak orang. Saya juga ada materi terkait itu gitu. Saya juga belajar banyak di situ terkait apa yang salah satunya ada tipe orang sanguinis, melankolis, flekmatis dan sebagainya. Nah, jadi bagaimana kita dekat sama orang yang pendiam, bagaimana kita bisa bicara dengan orang yang sanguinis yang suka berbicara dan lain sebagainya. Itu dipelajari. Jadi kalau kita sama-sama orang pendiam, teman-teman di SMA atau di SMP pasti teman-teman di SMA pasti bergerombol, apalagi teman-teman perempuan. Ya enggak? Sama-sama yang suka A gitu, circle A gitu kan. Nah, itu salah satu dari komplot-komplotan yang termasuk di dalam keempat kategori itu. Jadi kadang ada orang sama-sama orang rame ini, namanya sanguinis. Ya udah kumpulnya sama orang itu aja. Sama orang-orang yang diem, dia enggak no, saya enggak sama itu. Itu mah circle-nya yang lain, itu mah kelompok yang lain. Nah, kalau secara teman-teman sekarang menjadi mahasiswa KPI, nggak boleh seperti itu lagi. Mau teman yang diam, mau teman yang rame, mau teman yang bagaimanapun, kita minimal harus bisa dekat dan dekat, jangan dijauhi. Karena kita mahasiswa KPI, komunikasi penyiaran Islam. Apalagi sekarang diintegrasi dengan penyiaran Islam. KPI kan komunikasi secara umum, diintegrasi dengan materi agama keislaman. Jadi kita harus bagaimana komunikasi dengan baik secara Islam. Salah satunya minimal senyum. Karena apa? Susah banget orang senyum tuh. Susah banget, ya kan? Coba dulu ya. Mana senyummu? Gitu. Nah, seperti itu. Nah, saya ada alat peraga ya. Ini aja buat peraga, Pak. Nah, ya. Nah, kartu. Ya enggak? Bukan sulap, ini alat peraga aja, alat peraga. Ya. Ada kartu. Ya, saya mempunyai 2 kartu ya. Ya, 2 kartu. Yang satu king ya. Yang satu as. Ya enggak? As sama king ya. Iya. As sama king. Nah,
Ini apa? Nah, ketika tadi ada berapa kartu? Dua. Nah, ketika asnya ini saya simpan, ini ada kartu apa? King. Kingnya ada di sini. Nah, ini alat peraga. Ini alat peraga, ya. Saya kasih tahu nih, ini bocoran. Alat peraga. Ini cuma 2 kartu, tapi ini bolak-baliknya seperti ini. Jadi ketika memainkan as, nah, seolah-olah ada 2 kartu. Nah, teman-teman mungkin ada yang tahu, mungkin ada yang belum, ya. Nah, di dunia ini, nah, di dalam surat Al-Ankabut ayat 64, bahwasanya di muka bumi ini adalah senda gurau belaka dan permainan. Yang real itu hanya di akhirat nanti. Demi apa? Bagi orang-orang yang mengetahui. Nah, di situ berarti orang yang nggak mengetahui ini, berarti orang yang apa? Dalam permainan. Memang ini dalam permainan. Termainkan oleh permainan. Dan orang yang tahu nggak bakal dimainkan, karena sudah tahu ilmunya, mana yang harus saya jalankan, mana yang enggak. Begitu kan? Ya. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman harus selalu waspada di dalam melakukan kehidupan di muka bumi ini. Jangan leha-leha, gitu kan? Jangan leha-leha, karena Nabi pernah mengatakan bahwasanya di kemudian hari itu bahwasanya nanti antara halal dan haram itu sangat tipis nanti itu, sangat tipis. Contohnya sekarang ya, bahwasanya kayak kita main di dana itu apa ya, e-money termasuk Dana, GoPay dan lain sebagainya. Itu kita belum tahu nih itu seperti apa hukumnya, belum tahu. Yang jelas kita dimudahkan untuk bertransaksi melalui e-money, betul kan? Nah, bahwasanya tapi masih ada penelitian terkait itu, bahwasanya itu boleh atau enggak. Soalnya apa? Mereka itu menawarkan beberapa hal yang murah. Mana mungkin orang jualan nggak mau untung? Sekarang gitu aja. Mana mungkin teman-teman jualan tahu goreng, belinya 500 dijual 350 perak, mau nggak? Nggak mau, kan gitu logikanya. Tapi kayak Grab dan sebagainya, Rp1 download pertama Rp1 bisa keliling kemanapun. Contohnya kita dari sini ke Surabaya Rp1. Kalau nge-Grab, kalau kita berjalan pakai mobil, sewanya mobil 3,5, bensinnya 200.000, 500.000 lah, 499.999 peraknya dari mana? Ya kan? Iya. Contohnya kalau 1 perak kayak gitu loh, maksudnya itu nggak tahu mereka ambil dari mana, nggak tahu. Ada satu orang meneliti bahwasanya ada orang yang tidak mau menyimpan 1 perak pun dananya atau uangnya di e-money. Karena apa? Katanya di satu akun, katakanlah akun teman-teman ada 20 orang. Di akun teman-teman ada 1.000 perak aja. Di akun teman-teman. Kalau 20 orang udah berapa ribu? 20.000. Itu uang siapa? Uang teman-teman kan? Posisinya di mana? Di mana? Di akun. Iya kan? Realnya di mana? Uang realnya di mana? Uang real. Enggak tahu kan? Enggak tahu kan uang realnya di mana? Yang jelas masih ada nominalnya di akun kita. Kemungkinan itulah uang yang diputar sama orang-orang yang kita tidak ketahui. Itu loh. Entah itu nanti berupa riba dan lain sebagainya, itu kita nggak tahu. Makanya Nabi mengatakan bahwasanya nanti di akhir zaman itu bahwasanya ada antara haram dan halal itu sangat tipis. Kita membedakannya sangat berat dan sangat susah. Nah, seperti itu. Jadi kita jangan main-main di muka bumi ini gitu loh. Jangan main-main. Saya lihat peraga lagi ya. Kita main-main aja, ya kan?
Kalau kita bermain logika, teman-teman semua, dalam satu kotak ini logikanya ya, kalau kotaknya sekian, segini, di dalam kotak ini ada berapa kotak? Logika manusia 4. Kalau kotaknya segini ada 4. Mari kita hitung ya. 1 berapa? 2 3 pas ya. Nah, tetapi di dalam muka bumi ini tuh tidak bisa kita berlogika sendiri, ya kan? Kita nggak bisa berlogika secara logika manusia. Karena apa? Di atas logika ada logika. Logikanya Allah tuh berbeda. 1 tambah 1 secara logika berapa? 2. Allah itu 1 tambah 1 bisa jadi 100, bisa jadi 200, bisa jadi 500. Bener nggak? Bener. Teman, orang-orang kerja ya, orang-orang kerja sehari gajinya 100.000, kerja dari jam 7 sampai jam 5 sore, gaji 100.000. Kalau sebulan berarti 3 juta. Kalau orang itu ngekosnya 1 juta per bulan, biaya pempes anaknya sama susunya 1 juta, sama makannya 1 juta, kira-kira habis nggak? Habis. Terus ntar buat beli bensin apa? Buat beli rokok apa? Buat beli lain-lain apa? Udah nggak ada, karena habis. Buat kos-kosan habis 1 juta, tambah pempes sama susu 1 juta, 2 juta, tambah tadi makan habis 1 juta. Buat rokok, bensin dan sebagainya udah nggak ada. Tapi Allah itu ngasih rezeki yang tidak disangka-sangka. Betul nggak? Iya bener, ya kan? Karena Allah itu tidak memberikan, Allah itu bersama hambanya yang apa? Yang apa? Yang sabar salah satunya. Mau berusaha. Kalau kita berusaha dan tekun berusaha, pasti ada jalan. Ya enggak? Mana mungkin gaji 3 juta habis dimakan 1 bulan bisa beli mobil? Mungkin enggak? Mungkin aja. Karena apa, memang Allah itu maha pemberi, teman-teman. Maha pemberi. Asal kita bersyukur. Kita mau berusaha. Kalau kita nggak mau berusaha, nggak mau bersyukur, ya mana dikasih, kan gitu kan? Mana dikasih, nggak mungkin. Tetapi kalau kita selalu bersyukur, ya nggak? Kalau kita selalu bersyukur sama Allah dan kita selalu berusaha, pasti juga akan didapat. Akan ditambah rezekinya. Kan begitu. Ya kan? Pasti akan ditambah. Gitu loh. Jangan cuma berpikir ini aja. Ini cuma alat peraga, nanti saya jelaskan. Ya, pasti akan ditambah gitu loh. Jadi teman-teman di KPI ini jangan berputus asa, teman-teman. Wis toh, yakin, aku yakin, bismillah, kita berjuang menuntut ilmu, hasilnya nanti. Wis toh, mengke bakal ada jalan, pasti ada jalan. Teman-teman asal jangan malas-malasan, jangan putus asa. Pokoknya obah, ojo mek meneng nggak apa, tapi aktivitas produksi di HP-nya jalan. Karena ada orang yang cuma di rumah, di kamar aja dia bisa menghasilkan bermiliar-miliaran uang. Ada. Kelihatannya nggak gerak, ya kan? Tapi dia menggerakkan aktivitas jempolnya untuk menghasilkan cuan-cuan. Apa? Ngeslot. Nah, salah satunya ngeslot. Itu salah satunya ya. Dan masih ada banyak lain yang lainnya. Dan masih banyak yang lainnya. Di sini juga saya masih bisa mengeluarkan 1 2 tahu kan? 3
Enggak enak. Dah habis. Enggak enak lo, toh. Habis. Ora enak. Nah, karena ini kayak gini. Nah, gitu. Ini saya bocorin. Ini alat peraga bukan sulap. Alat peraga bukan sulap. Karena saya kalau main sulap nanti ketahuan. Kira puslap merah, Pak. Kayak gitu. Jadi kita memang benar-benar harus selalu bersyukur ya. Karena Allah itu bersama Allah itu sedekat urat nadi kita. Artinya apa? Apa yang kita pikirkan itulah hal yang akan terjadi. Mas Ferry ngomong, aku rapayu-payu. Karena apa? Di dalam otak dia berpikir bahwasanya aku rapayu. Dan dia nggak pede dengan dirinya sendiri. Nah, betul. Gitu loh. Sekarang teman-teman lihat di TikTok. Wong koyok ngene loh FYP. Pernah mikir enggak? Pernah. Nah, Lah kayak gitu loh. Diminati orang banyak. Iya kan? Kayak gitu. Jadi orang tuh berpede dirilah, teman-teman tuh. Berpedelah. Karena kepedean teman-teman itu mungkin ada orang yang melihat karakter atau apa sajalah yang di dalam kepedean teman-teman itu. Karena zaman sekarang teman-teman, nggak ada orang yang menjelek-jelekkan. Orang pura-pura gila, main di lumpur dapat duit. Ya iya kan? Teman-teman mikir, orang kayak gitu ditonton, tapi buktinya apa? Ada dan dia dapat juga. Maksudnya tuh teman-teman jangan diam diri. lempar gift-nya. Jangan diam diri gitu loh. Jangan diam diri. Teruslah bersemangat menjalani hidup. Kan gitu. Obah. Kalau bahasa saya obah. Pokok obah, ojo meneng. Wala obah wis to mbuh engko bagaimana caranya Allah lah yang ngatur. Karena apa? Allah itu bukan menilai dari hasil akhir, tapi proses. Gampang para dosen menilai 100 tuh gampang teman-teman. Ya enggak? Gampang. Sampan sile 20 loh Pak dosen yang kayak 100 tuh gampang. Tapi mereka melihat apa? Proses teman-teman. Keaktifan teman-teman. Iya enggak? Iya. Apa kreativitas teman-teman? Seperti itu. Makanya tadi dibilang apa? Bikinlah short video ya kan yang diupload di dalam media sosial. Itu buat apa? Melatih kekreativitasan teman-teman. Biar teman-teman lebih berkreatif lagi di dalam berkonten, di dalam perkuliahan dan lain sebagainya. Itulah, itu maksudnya biar teman-teman itu dilatih. Karena apa? Kalau nggak dilatih, kita nggak bakal bisa. Teman-teman percaya nggak bakat itu ada? Percaya ada. Kira-kira teman-teman punya bakat sepak bola, tapi teman-teman tiap hari main volley. Kira-kira bisa nggak main sepak bola? Punya bakat sepak bola, tiap hari mainnya volley. Kira-kira jago yang mana? Volley. Nah, kalau gitu teman-teman sukanya bakatnya nyanyi, tapi teman-teman tidak tiap hari tidak melakukan nyanyi. Teman-teman mungkin main pingpong atau masak. Kira-kira bisa nggak teman-teman menyanyi? Ya bisa-bisa aja. Kalau saya nggak percaya bakat, harusnya bakat itu ada. Karena bakat kalau nggak dilatih itu juga nggak bakal bisa. Tapi kalau kita fokus latihan dalam suatu hal, itu bisa menjadi bakat. Jadi bakat itu dilatih, bukan bakat ada dari lahir. Memang ada, wallahu a'lam bishawab, bahwasanya orang yang lahir dari suara mak bapak yang bagus melahirkan suara anaknya yang bagus. Tapi kalau dia tidak dilatih, tidak diasah, juga nggak bakal berprestasi gitu. Kenapa dia berprestasi? Karena dia diasah. Ketika sudah mulai ada tanda-tanda dia itu bisa. Tapi kalau dia diasah di hal lain, jadi udah nggak jadi bakat lagi gitu. Jadi apa? Teman-teman itu artinya apa? Teman-teman jangan putus asa. Aku lo raisom ini. Sing mau iso nih opo klatenono. Gitu. Jangan berpikir negatif.
Mungkin Pak Nono dulu mahasiswa nih mek telu, ya aku angkatan pertama, jadi sok piye kan gitu. Mungkin ada pikiran-pikiran seperti itu mungkin ya. Jadi apa gitu kan gitu mungkin. Udahlah, yakinlah teman-teman di UNU Blitar itu insya Allah universitasnya organisasi besar yang insya Allah juga bisa menjadi besar. Amin. Dan ilmu yang kita belajar itu nggak ada yang cuma-cuma. Sampai kita belajar ilmu santet itu pun boleh loh, asal jangan digunakan. Belajar ilmu tuh ilmu apa saja boleh, ilmu mencopet boleh, ilmu membunuh boleh dipelajarin, tapi jangan digunakan. Mungkin nanti itu bisa teman-teman sebagai apa ya, juru apa tuh, peneliti. Oh, saya dulu pernah belajar, ada orang meninggal dibunuh. Oh, dulu saya pernah belajar bahwasanya pembunuhan seperti ini itu orangnya ciri-ciri seperti ini, teman-teman jadi tahu karena belajar ilmu membunuh. Tapi kan nggak dipakai buat membunuh, kan begitu. Jadi ilmu di muka bumi ini itu semua boleh dipelajari, tapi ada hal-hal atau ada beberapa ilmu yang tidak boleh dilakukan. Kan ngoten. Kalau dibukukan ilmu di muka bumi ini, ya dibukukan nggak cukup mungkin ya. Satu universitas atau beberapa kelas yang ada di UNU itu mungkin nggak cukup, atau mungkin ditumpuk di Monas sebesar itu dan ditumpuk setinggi Monas itu mungkin nggak cukup. Ilmu di muka bumi ini nggak cukup. Makanya boleh kita belajar semua hal, tapi fokuslah kepada satu hal atau beberapa hal yang teman-teman itu lebih mendalam di situ. Iya, betul. Karena apa? Itulah nanti yang mungkin mengantarkan teman-teman ke jalan teman-teman, mungkin jalan rezeki teman-teman, jalan ekonomi teman-teman, dan jalan-jalan yang lain lah yang teman-teman tempuh. Gitu loh. Jadi tadi kenapa saya bilang bahwasanya dunia ini tipu daya belaka. Sekarang gini, teman-teman kalau sakit, ada yang pergi ke rumah sakit nggak? Ada pergi ke rumah sakit, sembuh. Ya sakit tipes pergi ke rumah sakit, sembuh. Hah? Enggak, ada kan? Sakit tipes, Mas Ferry sakit tipes, pergi ke rumah sakit, sembuh. Pak Nono sakit tipes, pergi ke rumah sakit, nggak sembuh. Mendoakan. Nah, ini kata-kata aja ya, ini cerita aja, nggak sembuh, ya kan? Ada orang, Pak Roman, pergi nggak sakit tipes, udah saya di rumah aja minum air, Bismillah, sembuh juga, gitu kan? Sembuh juga. Artinya gini, jadi tipu daya itu kayak gitu maksudnya saya itu. Jadi orang yang datang ke rumah sakit itu pulang tidak selalu sembuh. Iya enggak? Orang tidak selalu sembuh. Nah, ini permainan Allah. Kalau memang harusnya orang pergi ke rumah sakit itu sembuh, pasti orang jarang yang mati mungkin. Mungkin orang yang kena Covid datang ke rumah sakit bukan malah sembuh, malah mati di situ. Iya enggak? Kayak gitu. Jadi apa saya? Orang yang belajar pinter ada. Banyak. Orang yang nggak belajar pinter ada. Orang yang belajar nggak pinter-pinter ada. Karena apa? Tipu daya, permainan di muka bumi itu. Permainan. Orang minum obat sembuh banyak. Orang minum obat nggak sembuh banyak. Orang nggak minum obat sembuh ada juga. Kan ngoten. Makanya jangan sampai kita tertipu sama dunia ini gitu. Apa yang kita yakini itulah yang kita jalankan. Kalau teman-teman terbiasa untuk sakit tidak minum obat, silahkan itu teman-teman lakukan, asal itu diyakini. Saya minum air Bismillah, itu saya bakal sembuh. Ada orang seperti itu, ada. Dosen saya ada seperti itu di umur 60 tahun, tapi kelihatan 40 tahun. Beliau tidak sama sekali mengkonsumsi obat. Tidak sama sekali. Tapi dia bisa sembuh menghadapi sakit-sakit yang dia alami. Itu dia non anti obat. Padahal dia perokok berat, tapi dia anti obat.
benar-benar anti obat. Sakit gigi saya minum air bismillah sembuh. Nah gitu loh teman-teman. Jadi teman-teman jangan berkecil hati di KPI ini, karena memang ya kita baru mulai ya kan, baru angkatan pertamanya, belum lulus, baru tahun besok insya Allah angkatan pertama bisa lulus. Amin amin. Dan semoga di KPI ini kita bisa lebih maju lagi. Amin. Ada secara eksistensi teman-teman juga nanti bisa bantu ya, bisa bantu di adik-adik kelas kita nanti secara ini kan bisa kan, maksudnya eksistensi kita dinaikkan gitu loh. Oh ini teman-teman KPI loh yang buat gitu, teman-teman KPI UNU loh yang buat gitu. Nanti ya kita selalu dan selaku dosen, teman-teman dosen yang lain juga insya Allah selalu membantu dan selalu membimbing terkait berjalannya prodi KPI ini agar bisa selalu maju dan bisa berkembang sampai entah nanti Allah yang ngatur. Dan semoga kita juga bisa terus berjuang ya sebagai manusia, terus berjuang di muka bumi ini, berjuang terus menerus untuk mencapai apa yang kita tuju, karena capaian dari setiap manusia beda-beda, kesuksesan dari setiap teman-teman berbeda-beda. Ada yang orang aku cuma cukup punya motor NMAX aja udah cukup, itulah tolak ukur sukses dia seperti itu. Atau enggak, aku kalau enggak punya 3 rumah, 5 hotel dan lain sebagainya, kalau nggak punya mobil Alphard saya belum sukses. Ya itulah capaian sukses dia. Nah kayak gitu. Jadi sukses itu teman-teman lah yang akan yang mengontrol kesuksesan teman-teman, ya teman-teman sendiri. Gitu loh. Jadi apa-apa yang teman inginkan, semangat untuk teman-teman bisa raih, terutama di prodi KPI ini. Kita juga selalu support ya, kita juga membutuhkan kesemangatan teman-teman, karena kalau kita nggak ada teman-teman ya gimana kita ngajar, nggak ada mahasiswa ya kan, lucu kan. Makanya antara dosen Pak, saya dan mau ke kamar mandi. silakan, antara dosen dan mahasiswa itu saling support gitu, saling support. Ada dosen nggak ada mahasiswa ya bingung, ada siswanya aja nggak ada mahasiswa juga bingung ya. Mungkin cukup sekian dari saya. Kalau ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin ada pertanyaan yang bisa dibahas, silakan. Ika. Yang lain. Silakan. Silakan yang mau bertanya. Mas Fauzi. Monggo. Ojo sini Sin. Bukan izin, ini enggak dia pertanyaan. Gimana? Cerita masalah sosial enggak apa-apa. Ah ya, silakan. Masalah sosial nggak apa-apa. Saya juga orang sosial. Dulu kuliahnya jurusan apa? KPI. Enggak, saya S1 manajemen haji umroh. S2-nya? Manajemen dakwah haji umroh, S2-nya KPI. Kok bisa di Ciputat, Pak? Ceritanya. Ceritanya di Ciputat itu kan saya alumni dari SMA Darul Ulum di Jombang. Ya, SMA Darul Ulum yang dulu masih RSBI. Kalau teman-teman masih ingat ada RSBI, program RSBI. Di situ ada saya di situ. Saya ada undangan di Ciputat. Mengajukan undangan. Saya itu kepleset apa namanya? Apa bahasanya? Tersesat di jalan yang benar. Jadi saya ambil jurusan pertama itu kedokteran, teman-teman. Ya, kedokteran, alhamdulillah terpleset di manajemen dakwah haji dan umroh. Rencana tahun depan akan pindah, tapi terlalu nyaman di situ.
dan insya Allah ditekuni aja. Jadi saya bilang gitu aja sama diri saya sendiri. Entah jadi apa nggak tahu, yang penting jadi gitu kan. Gitu. Yang penting jadi. Ya alhamdulillah sampai sekarang saya bisa lanjut di S2 dan sekarang masih ikhtiar di S3 di UIN 1 Tulungagung. Seperti itu. Mohon doanya teman-teman. Tapi nggak beasiswa ya. Beasiswanya mandiri. Dari Bank Mandiri. Wih, Pak Fikri beasiswa ya Pak Fikri ya? Wah, luar biasa itu. Soalnya sangat lumayan gitu loh. Bukan sangat lumayan. Sangat lumayan biayanya kan gitu. Jadi gitu teman-teman. Saya alumni UIN Ciputat. S1 UIN Ciputat dan S2 juga UIN Ciputat. Jadi seperti itu. Kenapa logatnya kok nggak sama kayak orang Blitar Tulungagung ya, karena salah satunya lama di Jakarta. Kurang lebih 8 tahun saya di Jakarta. Kurang lebih 8 tahun. Alhamdulillah. Ya, ada pertanyaan lagi nggak? Ya, semumpung belum hujan nih, yuk. Ya. Siapa yang mau bertanya? Ayo. Aku STK. Apa? Kak Isan juga disuruh. Ada coba. Iya, monggo. Bagaimana cara membentuk karakter-karakter yang selalu optimis, Pak? Ya. Perlu Pak Niko. Ya, terima kasih Pak Nono ya. Terkait karakter-karakter. Pertama, karakter itu harus dibentuk ya. Karakter itu harus dibentuk. Jadi sama dengan kita ikhlas. Ikhlas tuh kalau kita tidak melakukan, tidak kita mulai, kita tidak bakal ikhlas. Kita tuh panggah berat. Mau 1000 kita kasih tuh panggah berat. Ketika kita tidak bisa mengeluarkan uang kita, itu tidak bakal kita ikhlas. Contohnya gini, kita mau ikhlas itu harus dipaksa. Ya, mau dipaksa. Aku ngetokin duit 1000. Yes, bener tak 1000. Kalau itu sudah terbiasa teman-teman, itu jadi karakter Pak. Aku kalau nggak engkein nggak enak perasaannya. Itu salah satu karakter. Karakter ikhlas. Piye carane ben orang bisa cepat ikhlas? Ikhlaskanlah. Lah iya, ikhlaskanlah. Ikhlas di atas ikhlas itu. Ikhlas di atas ikhlas. Karena ikhlas itu harus dilatih. Yang nantinya akan menjadi karakter. Karakter orang yang ikhlas. Loh, orang dermawan nih awalnya bukan orang yang langsung dermawan suka ngasih, enggak. Orang relawan itu bukan orang-orang yang awal memang dia suka menaruh badannya, memperjuangkan badannya untuk orang lain, tuh bukan, karena dia memaksa awalnya, atau enggak dari lingkungan lah yang memaksa. Nah, karakter itu ada kayak gitu, dari diri kita atau lingkungan kita yang memaksa gitu. Jadi kita kalau memang mau menjadi karakter yang baik, ya baiklah sama orang. Mau karakter yang optimislah dalam teman-teman menjalani hidup gitu. Aku iso. Nah, iso itu juga dilakukan, diproses, bukan iso turu. Ya kapan isone? Kan gitu. Iso turu. Kayak gitu. Bisa itu bukan kita diam. Ngoten, Pak. Jadi karakter itu dibentuk. Tadi yang membentuk mahasiswa itu dibentuk. Karena apa? Di dalam diri kita itu ada kolab yang namanya hati. Bahwasanya hati itu di dalam agama itulah yang nanti akan dinilai, bahwasanya kalau segumpal darah itu baik, maka baiklah seluruh ininya. Nah, itu dari hati. Hati itu bukan yang hati gambar love, itu bukan. Hati itu bukan yang dalam jeroannya dewe, itu bukan. Hati di dalamnya dimaksud tuh secara apa ya? Cuman secara ini aja, bahasa aja gitu. Bukan hati-hati yang dalam diri kita tuh bukan. Karena apa? Hati itu kalau nggak dilatih sebagai hati yang selalu ikhlas, selalu optimis, selalu sabar dan lain sebagainya, juga nggak bakal kebentuk. Makanya katakan
Kalau itu baik, makanya akan baik semuanya. Dari hati itu. Gitu loh. Hati itu juga harus dihubungkan dengan akal, karena akal itu apa? Akal itu bukan ya. Akal itu kalau saya ini, akal itu bukan pembeda atau pembeda. Apa bedanya manusia dengan hewan? Kalau akal. Kalau saya menilai akal itu, manusia itu berkesempatan mempunyai akal. Bukan manusia itu berakal, enggak. Karena apa? Banyak orang yang enggak berakal. Dia masih melakukan maksiat, masih minum keras dan sebagainya. Apakah itu berakal? Tidak. Makanya saya bilang manusia, apa bedanya manusia dengan hewan? Kalau hewan itu tidak berakal, kalau manusia berkesempatan mempunyai akal. Karena apa? Orang yang tidak berakal sama Allah dikatakan itulah layaknya hewan-hewan. Podor hewan. Orang juga akal kok. Gitu loh, podor hewan. Makanya pakailah akal kita untuk keseharian kita. Akal itu dari mana? Akal itu salah satunya Al-Quran. Dari mana kita bisa membedakan baik dan benar? Kalau kita orang Islam, dari mana? Al-Quran dan hadis. Gitu. Kalau kita tidak memahami itu, ya kita tidak bisa membedakan antara baik dan benar. Karena kebenaran dan kebenaran itu tidak bisa. Kebenaran dari diri kita sendiri tidak iso. Wah, ini benar. Datang dari Allah. Benar. Ya benar itu ya, kalau orang Islam, kita orang Islam ya dari Al-Quran dan hadis. Karena memang kebenaran itu yang bersumber dari Allah ya. Kalau agama Hindu ya kitabnya apa Pak? Ada kuwi kitabnya. Itulah kitab yang benar. Nah, kita mendengar ini. Agama Islam itu adalah agama yang paling benar. Itu orang Islam yang ngomong. Kalau ngomong Kristen itu agama yang paling benar. Begitu. Jadi kebenaran itu ya bukan dari diri kita loh sebenarnya gitu. Ya kalau kebenaran itu dari agama kita yang kita yakini. Lah kita meyakini ngombe-ngombe itu benar, maksiat itu benar. Itu kan kebenaran dari diri kita. Kalau kita beragama berarti kebenaran kita itu diawasi oleh Al-Quran itu. Kita tuh selalu dipantau loh, CCTV loh. CCTV ini Allah. Iya kan? Iya, itu dinamakan ihsan. Iya kan? Ihsan. Bahwasanya anggap aja CCTV ini ya, iki ya menedani. Namanya ihsan, bahwasanya kita selalu diawasi oleh Allah. Kan gitu. Jadi berpikirnya jangan ini arep maksiat ndolek neng jero tenda ning jero gua ditutup. Mangkene CCTV nih. Kan gitu. Itu namanya ihsan. Jadi gitu Pak. Jadi karakter itu dibentuk memang kalau kita tidak terbiasa membentuk ya nggak bakalan jadi karakter. Dan karakter itu nanti ujung-ujungnya bisa jadi nasib. Iya. Nasib itu salah satunya bergantung dengan karakter kita. Lah gimana kita menekuni satu hal, ya kan? Menekuni satu hal, katakanlah menekuni apa namanya Pak Nono, bidang terapi.